warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Nah guys, saya ketemu dua alumni nih. Bukan ketemu ya, kita sengaja ketemuan ya. Sengaja ketemuan di sini di studio seni broadcasting dan film. Nah, yang di ujung sana, Mas yang di ujung sana itu, perkenalkan diri dulu Mas. Sebelumnya terima kasih Bu Ati sudah memberi kesempatan untuk kita ngobrol. Perkenalkan sih, nama saya Bagas Rian Fatullah. Kebetulan saya alumni broadcast angkatan keempat. Gitu. Alumni broadcast angkatan keempat. Dan juga gabung di komunitas perfilman Bengkulu, tepatnya Rafflesia Motion sebagai divisi kamera. Sinematografi. Sinematografi ya. Nah, Mas yang baju merah nih. Kalau saya sama alumni SMK 3 juga jurusan broadcast angkatan keempat ya guys. Yeah. Jadi memang sesudah dari SMK saya memang mau concern ke film, dan itu tadi dengan bendera yang sama di Rafflesia Motion saya berfokus ke prakerin. Oh gitu. Ya. Jadi kalian satu angkatan ya? Iya, Dulu satu kelas enggak? Kelas 1 sama. Kelas 1 sama, terus kelas 2 karena terlalu akrab dipisah. Oh, bisa gitu. Tapi pernah belajar dengan saya ya, 3 tahun ya. Tapi di bidang yang berbeda. Di bidang yang berbeda. Kimia ya. Nah, jadi angkatan keempat artinya meninggalkan SMK 3 tahun berapa? 2016. Oh. Udah lama ya, 5 tahun. Berarti saya udah tua ini. Enggak, masih 17 look. 17 look. Oke. Jadi gini, Bagas, Adit ya. Ini siswa saya yang nggak mungkin saya lupakan ini. Jadi gini, Bagas sekarang masih kuliah. Ya, kebetulan Bagas masih kuliah Bu di Jogja Film Academy. Oh, di Jogja Film Academy. Adit juga masih Kalau kuliah. saya kuliah juga. Tapi di salah satu perguruan swasta di Bengkulu. Di Bengkulu. Jurusannya? Jurusan komunikasi. Oh, komunikasi. Enggak lari jauh-jauh juga gitu kan, yang masih di bagian broadcast juga ya. Kalau Adit, kalau Bagas sekarang udah ke film ya, udah benar-benar ke film. Nah, gimana sih pandangan kalian melihat jurusan kalian yang dulu dengan yang sekarang gitu? Maksud Ibu, broadcast SMK 3 dulu dengan kalian sekarang berkunjung ke sini, ada perbedaan nggak? Kalau Adit, Kau aja dulu. mungkin kalau dari perbedaannya banyak sih. Jadi lebih kayak ke perbedaan yang bukan ke hal negatif tapi hal positif gitu kan. Kayak dulu jurusan cuma punya di bawah yang kecil gitu kan. Nah sekarang udah punya satu studio dengan green screen, lampu, semuanya editing dan lengkap. Berarti kan ini kan suatu kemajuan instansi pendidikan di Bengkulu terkhusus SMK 3 dan perfilman dan broadcast. Iya. Dan itu sudah sangat wah sekali gitu karena kalau dibandingkan dengan kamu dulu. Iya, itu kan kayak dulu pakai kamera yang ada di terus pakai sekarang masih ada loh. Masih ada. Kami bilang itu kamera legend. Oh, boleh dimuseumkan itu. Iya, bukan. Tetap bagi mereka yang belum itu diajarkan. Karena ini sejarah gitu kan, sejarah. Nah, kalau Adit gimana? Itu kan Bagas. Ya kalau dulu sih banyak masa perjuangan Ibu. Dari misalnya kalau kita TA pakai apa? Slider yang dibikin dari apa? Dari besi, pipa. dari pipa, terus sama Pak Ijong dulu sempat buat sling. Dulu belum zaman drone kan, sempat buat sling dari kelas ke kelas KC. Jadi seolah-olah gambar itu melayang dan memang tapi lebih kreatif memang. Tapi memang seharusnya yang angkatan sekarang lebih bisa memaksimalkan equipment yang disediakan di sekolah sih. Iya, benar-benar. Nah itu guys, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kalau itu dari segi broadcast dulu dengan broadcast sekarang. Kalau untuk Bengkulu udah lumayan, udah lumayan sih kemajuan kita. Tapi kalau kita bandingkan untuk sekolah broadcast dan film di Indonesia, kita masih jauh kalah, gitu kan, masih tertinggal. Apalagi kamu kan sekarang di Jogja. Lihat bagaimana saya sempat di Jogja lama ya kemarin. Bolak-balik gitu kan. Waktu saya mau masuk ke broadcast, gitu kan tahun 2016, 16-17 gitu kan bolak-balik dulu Jogja. Nah. Kamu kan
lain gitu melihat apa sih untuk Bagas dulu deh, apa sih yang kamu mau atau kamu punya ekspektasi apa terhadap negerimu ini, terhadap Bengkulu, kota kelahiranmu ini, tentang disiplin ilmu yang kamu punya. Oke, sebenarnya perbedaan dari di luar, di dalam, dan Jogja atau Bengkulu, Jakarta, Bengkulu atau apa, itu sebenarnya balik lagi pada kemauan sih Bu, gitu. Jadi yang di Reflection Motion atau yang diterapkan selalu yang diterapkan di Reflection Motion adalah kita itu nggak perlu knowledge yang banyak, pengetahuan yang lebar atau banyaknya ilmu kamu, tapi yang paling penting itu adalah attitude dan cara kamu menyikapi suatu peristiwa dan apa peristiwa itu ke depannya gitu. Jadi kayak memang di atas segala-galanya attitude dulu ya. Karena ketika kita punya ilmu yang banyak dan tidak ada attitude ya kita akan bisa maju, tapi majunya akan pelan. Hampa gitu. Paling gitu sih Bu. Kalau bahasa Bengkulunya jangan mencungak. Bisa. Karena takutnya kalau di Bengkulu itu sudah punya sedikit malah mencungakkan itu yang miris sih sebenarnya. Iya. Padahal potensi kita bagus. Secara alam, circumstances segala macam tuh udah banyak sekali Bengkulu gitu. Banyak yang tidak dimiliki, bahkan kayak di luar sana tuh ya Bengkulu tuh udah paling oke kalau misalnya dikelola dengan baik gitu, secara visual. Kemarin ada juga sih orang film yang kesini pas kita ajak dari ujung Pantai Panjang sampai ke Benteng ya, mereka bilang sayang ya sumber daya alam nggak dimanfaatkan. Rata-rata itu. Nah itu juga ini sih Bu, jadi PR kita di Reflection Motion bahwa bagaimana sih kita bisa berkomunikasi melalui visual. Nah insya Allah bakal ada series di Reflection Motion, di channel Reflection Motion yang mengangkat mengenai isu sampah, pantai, dan juga berbagai macam isu yang ada di Bengkulu. Ya, Ibu dukung sih. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan itu bisa terlihat lah gitu ya. Amin. Jadi secara visual, oh gini loh kemauan anak-anak muda gitu kan. Iya. Kemarin ada yang Bu Atri, kenapa nggak FFI diselenggarakan di Benteng? Saya sampai pukul jidat saya kan. Bu Atri, itu Ibu Dewi loh yang ngomong. Ibu Dewi sama orang Pusdatin ngomong, Bu Atri keren loh FFI di sini. Di sini katanya di Benteng kan lihat ke arah pantai itu. Di sini Bu Atri, keren banget kan. Saya bilang saya siapa sih Bu? Boleh berkaca ya. Saya siapa sih Bu? Ayo kerja sama dengan Pemdanya ya. Yang mungkin nanti Reflection Motion bisa memvisualkan apa yang mereka sampaikan. Itu mereka sampaikan ke saya karena kebetulan ya karena saat posisi itu saya berfilm. Nah untuk Adit nih gimana? Apa tuh? Ekspektasimu ke depan tentang jurusan ini? Ekspektasi tentang jurusan. Yang pastinya semoga kawan-kawan di SMK juga bisa mengeluarkan bibit-bibit baru untuk para sinias-sinias muda yang memang beretika, yang kata Bagas tadi, beretitude, knowledge. Ya karena memang dalam film itu yang sangat dibutuhkan. Bukan cuman knowledge yang bagus tapi attitude-nya nol. Kami udah banyak nemuin orang kayak gitu tuh nggak bakal lama. Lewat. Ya boleh sekarang berjaya tapi setelah itu habis. Nah guys, itu kata kakak-kakak kita perlu didengar, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah guys, itu kan harapanmu ke depan. Nah untuk siswa yang di sini, Dit, sekarang kan kita ada 9 kelas tuh, 6 kelas untuk PSPT, 3 kelas untuk produksi film. Jadi kalau zaman kamu kan PSPT aja kemarin, prokes aja. Kalau sekarang ada prokes, ada film. Nah, untuk adik-adikmu yang sekarang lagi di sini nih, yang mungkin banyak yang kurang bersyukur gitu, ya, silakan kasih nasihatnya ke mereka. Gimana? Ini aja, Bagas dulu. Mungkin kalau dari Bagas sih Bu, kayak manfaatkanlah ilmu yang didapat di sini sebaik mungkin. Terus jangan menutup mata akan kejayaan di sini. Maksudnya kayak oke, saya udah dapat ilmu di sini nih, gitu kan. Cukup sebatas ini doang. Jangan cukup di sini. Mungkin kayak sekarang kan media sosial, akses sosial itu sudah sangat terbuka lebar Bu. Kayak
Instagram, kita punya YouTube. Dan itu kan tempat tergantung kita sih, bisa untuk sharing, sharing dan media belajar kita bisa di situ gitu kan. Mungkin kayak TikTok juga bisa jadi media sarana belajar kalau memang tujuan kita untuk belajar. Jadi jangan, menurut saya, manfaatkan ilmu yang ada, jangan pernah lupa. Oke, makasih Kak Bagas. Nah Kak Adit, gimana nih untuk adik-adik? Jadi untuk adik-adik, saya berkaca saya kan kepala prakriti di Refleksi Motion kan, saya berkaca dengan sifat anak-anak yang banyak memang salah pilih jurusan, ada yang beberapa salah pilih jurusan, terus ketika mereka salah pilih jurusan itu mereka udah patah harapan, putus mau kemana tuh udah nggak tahu. Jadi menurut saya untuk kemajuan industri film di Bengkulu itu memang satu harus serius untuk menggarap sebuah karya audiovisual, terus memang serius, terus kita harus punya rasa cinta terhadap profesi kita. Kecintaan kita terhadap profesi itulah yang bikin kita bertahan, dan mungkin dari Refleksi Motion yang bikin bertahan mungkin itu selama 9 tahun, meskipun memang udah lumayan ya. Udah 9 tahun dari 2012. Dan memang itu ya dari 9 tahun itu memang nggak ada spesial pun dari nggak ada spesial pun dari yang mensupport kami di Bengkulu ini, nggak ada gitu. Mungkin lebih kayak ke swasta, tidak ada institusi, nggak ada institusi. Ya memang berdikari sendiri gitu lah. Tapi hebat ya, kalian bertahan 9 tahun. Alhamdulillah. Semoga itu bisa jadi acuan untuk PH-PH yang lain ya. Kemudian ya jangan sulit untuk berbagi ilmu. Ya mungkin akan ada nanti suatu saat kita berdoa ya, akan banyak PH-PH baru yang akan menjalan. Tetapi kalian akan tetap berdiri tegak, menjadi contoh bagi mereka-mereka yang baru datang. Oh ya, kami mau seperti ini, kami mau seperti ini. Karena memang kita harus tumbuh dari kecil dulu. Setelah besar nanti, sebesar apapun badai, sebesar apapun cobaan anginnya, kita udah siap. Jadi kalian mampu melindungi mereka-mereka yang masih berada di bawahnya. Biarlah kalian yang kena ke kiri, ke kanan, di bawah badai, tapi di bawahnya tetap aman. Pasti itu. Ya, terima kasih ya udah datang ke saya. Jadi tamu saya masih gratis ya. Gak masalah, yang penting kita bisa memajukan institusi pendidikan ini. Iya, saya berharap juga YouTube saya juga semakin besar, karena berharap tahun ini bisa mencapai targetnya. Saya nggak muluk-muluk sih, saya tetap di YouTube, saya tetap dengan tema pendidikan, ngobrol santai kayak kita sekarang, obras ini acaranya, obrolan santai dengan alumni yang nanti bisa dijadikan tempat oleh siswa-siswa saya. Oh ini bisa sharing dengan ini. Oh saya ke film bisa cari Kak Bagas, bisa cari Kak Adit ada di tamu Bu Atri kemarin. Nah paling tidak ada jalan untuk mereka mencari ilmu pengetahuan, karena guru hanya sebatas fasilitas. Jadi gimana pun ya tetap kami butuh kalian. Jadi butuh partner, butuh alumni yang merangkul adik-adiknya, yang tidak seperti yang Bagas sampaikan, yang membuka diri, tidak sombong, punya attitude. Setinggi apapun kalian, kalau kalian udah mencunga itu nggak ada gunanya, gitu kan. Kayak teko ketutup lah, nggak bisa tuang air. Nggak bisa. Kalau kita bisa kan, udah kita tuang, diisi lagi, tuang lagi. Nggak usah menunggu diri kita penuh dulu. Sebenarnya pun kalau kita bisa menolak nggak salah. Iya. Jadi karena dengan kita memberi, maka akan ada yang kita terima. Kalau teko itu dibiarkan tanpa kita tuang penuh, selesai. Tapi kalau kita tuang yang lain, nanti datang tuang lagi. Ya itu ilmu kita. Kalian walaupun belum guru tapi udah jadi guru kan. Salut ya buat kalian, mudah-mudahan dilancarkan cita-citamu, cepat wisuda ya. Karena gimana pun juga legalitas itu penting. Legalitas sebagai sebagai kalian, ada orang mengatakan saya ini sarjana, walaupun itu bukan segala-galanya, tapi paling tidak ibu banggalah dengan
kalian gitu. Oh iya, Adit udah tamat di sana, Bagas sudah tamat di sana gitu ya. Ya terima kasih. Terima kasih Mbak Tri. Ya mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Masih puasa kan? Masih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.